Udah belajar politik. Saya belajar dari Pak Jokowi. Memasuki tahun politik 2024 mendatang, Prabowo Subianto telah menyatakan bersedia untuk kembali bertarung dalam Pilpres 2024 mendatang. Upaya Prabowo ini bisa jadi akan sejalan dengan ramalan Gus Dur, Presiden keempat RI. Seperti yang diketahui, Gus Dur pernah meramalkan jika Prabowo akan menjadi presiden di masa tua. Tidak hanya itu, Gus Dur bahkan menilai bahwa Prabowo adalah sosok yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Mendapat kepercayaan penuh dari Presiden keempat RI. Lantas, seperti apakah perjalanan karir Prabowo? Tanpa berlama-lama, berikut adalah perjalanan karir politik Prabowo di mata Gus Dur. Latar belakang. Letnan Jenderal atau Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto adalah putra dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marie Sigar. Pria kelahiran 17 Oktober 1951 silam ini merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Kedua kakaknya bernama Bianti Ningsih Miderawati dan Mariani Ekowati, serta satu adiknya bernama Hashim Joyo Hadikusumo. Sementara itu di tahun 1983, Prabowo mempersunting Siti Hediati Haryadi yang merupakan putri dari Presiden Soeharto dan Tin Soeharto. Prabowo dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Sayangnya pernikahan mereka tidak berjalan sampai tua. Tak lama setelah Orde Baru tumbang, keduanya pun berpisah pada tahun 1998. Pernah menjadi menantu orang nomor 1 di Indonesia. Rupanya latar belakang pendidikan Prabowo nggak main-main. Prabowo diketahui pernah mengenyam pendidikan di Elementary School Hong Kong, Victoria Institution Malaysia, International School Swiss, American School in London, Inggris, dan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI Magelang. Karir politik. Pasca menyelesaikan pendidikannya di AKABRI Magelang, Prabowo Subianto mengawali karir militernya di TNI Angkatan Darat sebagai Letnan II. Kala itu di tahun 1976, Prabowo ditugaskan sebagai Komandan Peleton Para Komando Grup 1 Kopasanda. Selanjutnya di tahun 1977, Prabowo dipindah tugaskan sebagai Komandan Kompi Para Komando Grup 1 Kopasanda. 6 tahun berselang, Prabowo dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Wakil Komandan Datasmen 81 Kopassus pada tahun 1983 sampai 1985. Kemudian di tahun 1985 sampai 1987, Prabowo mengemban amanah baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad. Lalu pada tahun 1987 sampai 1991, Prabowo mendapat tugas baru sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad. Tidak butuh waktu lama, tepatnya tahun 1991 sampai 1993, Prabowo mengemban tugas baru sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad. Selanjutnya di tahun 1993 sampai 1995, Prabowo dipindah tugaskan sebagai Komandan Grup 3 Pusat Pendidikan Pasukan Khusus. Kemudian pada tahun 1995 sampai 1996, Prabowo menjabat sebagai Komandan Komando Pasukan Khusus. Lalu pada tahun 1996 sampai 1998, Prabowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Setelah itu, karir militer Prabowo semakin bersinar, hingga puncaknya pada tahun 1998, beliau menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, dan membawahi sekitar 11.000 prajurit. Pasca reformasi, Prabowo diberhentikan dari jabatannya sebagai Pangkostrat. Beliau ditugaskan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Namun karena diduga terlibat dalam sejumlah kasus, Prabowo diperiksa Dewan Kehormatan Perwira hingga akhirnya diberhentikan dari dunia militer.
Buat para aktivis, tau lah ya kenapa Prabowo diberhentikan. Kita sama-sama tahu kok. Tapi nggak usah di-spill detailnya ya, lagi rawan buzzer soalnya. Saat diberhentikan dari dunia militer, Prabowo memiliki pangkat militer sebagai Letnan Jenderal. Karir bisnis. Gagal di militer tidak membuat Prabowo Subianto untuk terus dia meratapi nasibnya. Kali itu Prabowo memilih untuk terjun ke dunia bisnis sebagai pengusaha. Sepak terjang beliau di dunia bisnis juga nggak main-main. Mengutip dari laman gramedia.com, dalam dunia bisnis Prabowo memiliki dan memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan juga di luar negeri. Diketahui Prabowo memulai karir bisnisnya dengan membeli perusahaan pengelola pabrik kertas yang bernama PT Kiani Kertas. Setelah perusahaan tersebut dibeli, Prabowo mengganti nama perusahaan tersebut menjadi PT Kertas Nusantara. Tidak berhenti sampai di situ saja, Prabowo bahkan membentuk kelompok perusahaan dengan nama Nusantara Group yang membawahi 27 perusahaan tadi. Kabarnya mayoritas perusahaan yang dimiliki Prabowo bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara. Tercatat sempat bermain di bisnis pertanian, perkebunan, dan perhutanan lewat PT Tusam Hutani Lestari, PT Tanjung Redep Hutani, PT Belantara Pusaka, PT Kiani Hutani Lestari. Tidak hanya itu, Prabowo juga berkecimpung di bisnis migas dan pertambangan lewat PT Nusantara Energi dan PT Nusantara Kaltim Coal, serta bidang perikanan lewat PT Jaladri Swadesi Nusantara. Karir politik. Sukses merintis karir sebagai pengusaha, Prabowo Subianto kembali mencoba peruntungan lainnya lewat dunia politik. Diketahui Prabowo mengawali karir politiknya usai bergabung di Partai Golkar pada tahun 2004. Di tahun yang sama, nama Prabowo sempat masuk dalam bursa calon presiden dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar tahun 2004. Sayangnya Prabowo kalah suara dari Wiranto. 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 2018, Prabowo dan adiknya serta sederet nama lainnya memutuskan untuk mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Widih, gagal jadi calon presiden, langsung bikin partai dong, keren. Di tahun yang sama, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu tahun 2009. Tapi karena proses tawar-menawar yang cukup alot, Prabowo akhirnya maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden. Sayangnya pasangan ini kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Dengan kekalahan tersebut, apakah Prabowo menyerah begitu saja? Tentu tidak dong. Menjadi calon presiden. Setelah gagal pada pemilu 2009, Prabowo Subianto kembali ke panggung kontes pemilu 2014 sebagai calon presiden. Bersama dengan Hatta Rajasa, Prabowo menjadi penantang serius pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Sayangnya, perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta belum mampu menyaingi perolehan suara pasangan Jokowi JK. Diketahui hasil resmi pemilu 2014 menunjukkan pasangan Jokowi JK berhasil meraup 70.997.833 suara atau 53,15%. Sementara pasca kegagalannya, Prabowo rupanya masih belum menyerah untuk memperebutkan kursi RI 1. Kali ini Prabowo menggandeng Sandiaga Uno sebagai wakil presiden di pemilu 2019. Namun, lagi dan lagi, hasil pemilu 2019 kembali tidak berpihak bagi pensiunan Jenderal Bintang 3 ini. Dan untuk kedua kalinya, Prabowo harus mengakui kekalahannya dari Joko Widodo. KPU menetapkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menang dengan perolehan suara 85.607.362 atau 55,50%. Sementara pasangan Prabowo Sandi hanya meraup suara 68.650.239 atau 44,50%. Duh, kursi RI 1 kayaknya susah banget ya ditaklukin sama Pak Prabowo. Apa hanya karena faktor keberuntungan beliau yang kurang atau ada faktor lain? Seperti rekam jejak militer? Silahkan simpulkan sendiri ya.
menjadi Menhan di Kabinet Kerja Jilid 2. Sempat menjadi rival Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019, Prabowo Subianto justru diminta untuk membantu Jokowi di Kabinet Kerja Jilid 2. Dan di tahun yang sama, yakni 2019, Presiden Jokowi mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Menhan Indonesia. Meskipun sempat menjadi rival, tapi kalau untuk kepentingan dan kemajuan Indonesia, mereka bestie kok. Keputusan Jokowi untuk memilih Prabowo sebagai Menhan di periode keduanya ini tentu tidak lepas dari pengalaman Prabowo di bidang militer. Dan benar saja dari sekian banyak menteri di Kabinet Kerja Jilid 2, survei Indobarometer menempatkan Menhan Prabowo sebagai menteri dengan kinerja terbaik di antara menteri lainnya. Jadi dari soal kinerja nggak perlu lah ya dipertanyakan lagi. Maju jadi Capres 2024. Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Menhan, Prabowo Subianto digadang-gadang akan kembali bertarung dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. Seperti yang dilansir dari laman CNN Indonesia, Ahmad Muzani menegaskan bahwa Gerindra tetap mengusung sang ketua umum, dalam hal ini Prabowo Subianto, sebagai Capres dalam Pilpres 2024. Prabowo diyakini maju ke panggung Pilpres lewat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibentuk Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Melihat dari koalisi partainya, sepertinya cawapres Prabowo di Pilpres 2024 nanti kayaknya dari PKB deh. Tapi kita lihat aja nanti ya. Toh masih ada beberapa bulan lagi kan? Buat pendukung Prabowo, doanya diperkuat lagi ya. Ini udah yang ketiga loh. Paham kan maksud Mimin? Apakah tahun 2024 akan menjadi jatah Prabowo untuk memenangkan Pilpres? Tulis tanggapan kalian di kolom komen ya. Thank you update lovers!